Baik, Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu bisakah Nabi Isa atau Yesus lahir tanpa benih laki-laki? Pertanyaan ini sebenarnya satu pertanyaan yang tidak masuk akal dan tidak perlu lagi didiskusikan. Karena untuk apa? Tetapi ternyata peristiwa ini pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, yaitu kelahiran Yesus Nabi Isa. Dan hal itu diterima oleh pengikutnya dan dianggap sebagai dasar keyakinan iman mereka. Wah, kalau bicara iman, mendingan jangan didiskusikan. Karena iman itu adalah sesuatu yang sangat sulit dijelaskan secara akal. Karena secara logika kita bisa mengatakan itu tidak masuk akal, tetapi pengikutnya bisa bersikeras untuk menerimanya karena itu adalah iman atau kepercayaan mereka. Tapi apakah benar peristiwa ini tidak bisa diterima oleh akal sehat? Sangat benar. Tetapi ternyata ada struktur pemikiran yang tidak tepat bagi mereka yang menolak. Yang pertama, kita melihat ada satu keanehan sendiri dalam kalangan agama Wahyu, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena sebelum Yesus ada dalam dunia, mereka percaya bahwa nenek moyang mereka yang pertama adalah Adam, lalu kemudian Tuhan menciptakan seseorang, istri bagi Adam yang namanya Hawa. Uniknya, Adam dianggap sebagai manusia pertama tanpa ada yang protes. Dan kalau ditanya dari mana Adam berasal, maka rame-rame akan mengatakan dari Allah. Allah lah yang menciptakan Adam. Seperti satu paduan suara, berarti Allah menciptakan Adam tanpa benih laki-laki dan perempuan. Ini hebat sekali. Lalu kalau Hawa, dikatakan dia diambil dari salah satu rusuk Adam, dan Tuhan pun menciptakan akan dia. Berarti Hawa itu diciptakan Tuhan tanpa benih perempuan. Ini juga hebat sekali. Dan tanpa ada yang protes. Dan seperti satu paduan suara, mereka mengatakan kami percaya. Lalu sampai pada diri daripada Yesus, terjadi perdebatan yang hebat. Karena pengikutnya mengklaim bahwa Yesus lahir hanya menggunakan benih perempuan tanpa laki-laki. Maka bagi banyak orang, hal itu tidak masuk akal. Tetapi tanpa sadar, ini melengkapi apa yang Allah perbuat dalam kehidupan manusia, yaitu Allah bisa membuat kehadiran seorang tanpa benih laki-laki, yaitu kehadiran daripada Yesus. Lalu sampai pada diri kita masing-masing, kita semua manusia. Kita akui bahwa Allah menciptakan kita melalui orang tua kita, laki-laki dan perempuan. Berarti kita semua ada itu dengan benih laki-laki dan perempuan, selain ketiga orang yang kita sebut di atas. Berarti bisa kita katakan, dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia dengan 4 cara yang berbeda, yaitu yang pertama, tanpa laki-laki dan tanpa perempuan ada Adam dan tidak ada yang protes. Yang kedua, dengan laki-laki tanpa perempuan ada Hawa, juga tidak ada orang yang protes. Yang ketiga, dengan perempuan tanpa laki-laki ada Yesus, banyak yang protes. Yang keempat, dengan laki-laki dan perempuan ada kita semua, seluruh manusia, kecuali ketiga orang yang kita sebut di atas. Berarti, bukankah lebih mudah menerima kelahiran Yesus tanpa laki-laki? Karena Adam saja tanpa laki-laki, tanpa perempuan, bisa diakui sebagai manusia, apalagi Yesus. Tapi tunggu dulu, Adam itu diciptakan langsung oleh Allah. Ternyata Yesus pun manusianya diciptakan langsung oleh Allah. Berarti semuanya diciptakan langsung oleh Allah. Kalau semuanya diciptakan langsung oleh Allah, berarti Allah bisa menciptakan seorang tanpa benih laki-laki dan benih perempuan. Dan lebih mudah Allah menciptakan seorang tanpa benih laki-laki, yaitu kehadiran daripada Yesus. Lalu yang kedua,
Mengapa kita semua menerima keberadaan Adam sebagai manusia pertama tanpa benih laki-laki dan perempuan? Karena kita sepakat bahwa Adam langsung diciptakan oleh Allah. Berarti inilah yang namanya mujizat, melampaui akal manusia. Melampaui akal bukan berarti tidak masuk akal, tapi tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kalau tidak masuk akal berarti bisa dijelaskan bahwa hal itu tidak masuk akal. Kalau terjadi mujizat dalam keberadaan daripada Adam, apakah tidak bisa juga terjadi mujizat dalam keberadaan daripada Yesus? Oh, sangat bisa. Tetapi mengapa masih banyak orang yang menolak? Karena ini bukan hanya masalah mujizat, tapi keyakinan iman pengikut agama tertentu, yaitu Kristen, sehingga bagaimanapun mendapat pertentangan yang jauh lebih keras. Jadi secara struktur pemikiran seharusnya kita bisa menerima kelahiran Yesus walaupun tanpa benih seorang laki-laki. Kalau kita menolak keberadaan Yesus, berarti kita pun harus menolak keberadaan Adam dan Hawa. Tapi kalau kita menerima keberadaan Adam dan Hawa, maka akan lebih mudah untuk menerima keberadaan daripada Yesus. Ini saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan memberikan saran atau komentar. Shalom.